Kita mulai ya. Baik, sekarang saya akan membagikan layar ya. Seperti saya katakan tadi, bahan sudah saya share di kolom chat. Oke, layar saya sudah bisa dibaca? Sudah? Sudah, Iya, baik. sudah. Surat Petrus yang kedua ya. Sekarang kita lihat dulu pendahuluannya. Rupa-rupanya surat Petrus yang kedua ini diterima menjadi kitab yang kanonik baru pada abad keempat. Berarti saudara, pengakuan surat Petrus yang kedua sebagai bahagian dari kitab suci yang kanonik itu boleh dikatakan berada di periode waktu yang paling akhir. Mungkin adalah kitab perjanjian baru yang paling akhir diterima sebagai bagian kitab suci yang kanonik. Abad keempat, tahun 300-an begitu. Yang kedua, surat 2 Petrus ini banyak mengacu kepada surat Yudas. Jadi nanti boleh Ibu Bapak sekalian membaca surat Yudas sebelum kitab Wahyu. Surat yang pendek hanya satu bab, berapa puluh ayat begitu. Dan kita akan tercengang ketika melihat ternyata ya, banyak surat acuan Yudas ini ditemukan di dalam surat Petrus yang kedua. Sehingga pertanyaannya, Yudas mengutip 2 Petrus atau 2 Petrus mengutip Yudas ya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Pengarangnya siapa? Coba kita lihat di bab 1 ayat 1 dikatakan dari Simon Petrus. Siapa Simon Petrus? Hamba dan Rasul Yesus Kristus. Simon Petrus. Simon Petrus itu rasul dan hamba Yesus Kristus dia katakan. Lalu yang kedua, di bab 3 ayat 1, coba lihat bab 3 ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Wah, dia mengakui surat ini adalah surat yang kedua. Berarti ada surat yang pertama, ya. Dan kita tahu surat yang pertama kemungkinan besar adalah surat Rasul Petrus yang pertama. Nah, kemudian di bab 1 ayat 16 dan 18 kita baca. Bab 1 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saksi loh dia itu. Saksi apa ya? Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama dia di atas gunung yang kudus. Dan ini mengacu pada peristiwa transfigurasi. Yesus dimuliakan di atas gunung. Berarti kita yakin ya, pengarangnya itu Simon Petrus. Belum tentu. Belum tentu. Nanti akan kita lihat kenapa sulitlah kita mengatakan surat ini dikarang oleh Simon Petrus. Selanjutnya, style, kosakata, dan tema-tema yang dibahas berbeda dari 1 Petrus. Kita tahu kan 1 Petrus itu menonjolkan unsur penderitaan. Penderitaan. Jangan takut menderita. Kalau kamu menderita itu berarti meneladani, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kamu itu jangan takut. Kamu itu sudah menjadi anggota rumah tangga Allah. Umat Allah yang terpilih. Ya, makanya tahu diri. Kalau kamu adalah bagian dari rumah tangga Allah, hiduplah sesuai dengan apa yang diharapkan dari seorang umat Allah. Itu bahasnya.
Nah, ternyata nanti kita lihat surat 2 Petrus itu beda pembahasannya. Nanti kita lihat apa yang dibahas ya. Terus sekarang kita lihat di bab 3 ayat 4, bab 3 ayat 4 ada ayat yang berbunyi demikian. Bab 3 ayat 4. Sambil dibuka kitab suci. Oh iya, kalau nanti saya membacakan suatu ayat beda terjemahannya, itu karena saya menggunakan terjemahan baru edisi kedua ya. Saya mencoba mempromosikan sehingga umat Katolik mulai membiasakan diri dengan membaca kitab suci terjemahan baru. Bab 3 ayat 4 berbunyi, kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, saudara, siapakah bapak-bapak leluhur yang dimaksudkan? Ini ada beberapa kemungkinan. Tetapi ada yang mengatakan ini berbicara tentang generasi pertama umat Kristen. Berarti anggota gereja perdana. Ya, mereka itu para rasul ya, dan gereja yang didirikan, gereja perdana. Nah, saudara, gereja perdana itu memiliki keyakinan bahwa Yesus akan segera datang kembali. Segera datang kembali. Ternyata sampai generasi pertama ini wafat, mangkat, rupanya hari Tuhan itu belum juga tiba. Belum juga tiba. Maka saudara, ada perhatian kepada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Lihat generasi pertama kita, para bapak leluhur kita percaya banget Yesus akan segera datang. Sampai mereka mati loh, Yesus itu belum datang. Kapan mereka mau datang? Maka tadi kan di bab 3 ayat 4 dikatakan, di mana janji kedatangan itu? Segala sesuatu seperti semula. Saudara, tidak sadar aja penulis surat 2 Petrus ya. Sesudah lewat 2100 tahun, sami mawon. 2000 tahun lewat, sami mawon tuh. Yesus juga belum datang. Nah, saudara, maka kita katakan sulit sekali mengatakan bahwa pengarang surat ini adalah Rasul Petrus karena kita tahu Rasul Petrus itu sudah wafat pada tahun 60-an. Ya. Sedangkan ini generasi pertamanya sudah berlalu mungkin tahun 70 sampai tahun 95 Masehi. Jadi pasti surat ini ditulis tahun 70 sampai 95 Masehi ketika Rasul Petrus sudah wafat. Bahkan mungkin dapat kita tarik lebih mundur lagi pada awal abad kedua. Maka saudara kalau kita membaca buku Pengantar Perjanjian Baru karangan Pater Hurunan mengatakan 2 Petrus kemungkinan besar adalah surat atau kitab dalam perjanjian baru yang paling baru. Yang paling akhir ditulis. Nah, saudara, buat apa surat ini ditulis? Tapi sebelum kita tahu surat ini buat apa ditulis, kita harus tahu surat ini ditujukan kepada siapa. Ya, baca lagi sekarang di bab 1 ayat 1b. Kepada mereka yang bersama kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Oh, surat ini ditujukan kepada mereka yang memperoleh iman, kepada seluruh umat beriman. Maka surat Petrus yang kedua ini paling pas disebut sebagai surat Katolik. Ya, surat yang ditujukan kepada seluruh umat beriman. Tapi kalau kita menganggap bahwa ini adalah kelanjutan dari surat 1 Petrus, berarti umat beriman yang dimaksud adalah mereka yang tersebar di provinsi Asia Kecil, Turki sekarang. Tempat-tempat yang kemarin disebut Pontus, Galatia, Bitinia, Asia, dan lain-lain. Saudara, tujuan penulisan surat ini satu, kita lihat di bab 1 ayat 12. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya
dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi tujuan penulisan itu mengingatkan pembaca akan kebenaran firman Allah. Loh, kenapa sih harus diingatkan terus? Karena rupanya ada bahaya yang sedang mengintai. Bahayanya adalah kita lihat di bab 2, di bab 2 berbicara tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Jadi rupanya jemaat ini sedang mengalami ancaman. Ancamannya adalah ajaran dari para guru palsu atau nabi palsu. Maka saudara, apa yang dihimbau oleh pengarang surat 2 Petrus, kita lihat di bab 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, bab 3 ayat 11, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sekarang kita bisa lihat. Rupanya guru-guru palsu itu mengatakan, Tuhan mau datang kapan? Dari zaman dulu nggak datang-datang. Tapi kan kamu bego. Gara-gara mengharapkan kedatangan Tuhan, kamu hidup kayak begitu, suci, saleh. Nggak lihat kita, kata guru-guru palsu. Kita happy, kita mengumbar hawa nafsu, kita pesta pora. Kok kalian nggak pengen sih? Ya kan? Nah, Petrus mengingatkan, aduh jangan sekali-kali kalian terpengaruh oleh ajaran guru-guru palsu ini. Justru ketika kalian menantikan kedatangan Kristus, kalian harus hidup suci dan saleh. Nah, itu tujuan penulisan. Ya, siapakah guru-guru atau nabi-nabi palsu yang dimaksud? Ini sangat sulit juga, ya, karena teksnya kurang jelas. Tapi kita tahu ancaman yang paling pertama muncul yang mengincar jemaat terutama di provinsi Asia Kecil adalah kaum Gnostik. Ajaran ini sangat mengganggu ya jemaat. Nah, nanti sesudah abad keempat kita lihat Gnostik pun mulai tumbang digantikan oleh agama Islam. Maka saudara kalau kita lihat jalan-jalan ya ke Turki sulit menemukan gereja karena sudah bukan merupakan pusat kekristenan lagi. Ada jalan-jalan di Kapadokia misalnya. Di Kapadokia itu banyak sekali gua-gua yang dulunya merupakan gereja, tapi kosong. Ya, kita jalan-jalan ke Efesus, melihat reruntuhan Basilika Santo Yohanes Rasul, tapi sudah tidak ada gereja. Ya, saya masih bisa-bisa ketika masih di Istanbul, di ibu kotanya ada di jalan apa itu namanya saya lupa Istiqlal atau apa di jalan itu ada dua gereja yang dikelola oleh pastor-pastor Fransiskan OFM ya. Gereja satu Antonius Padua dan satu lagi lupa gereja Maria apa begitu. Bisa juga nabi-nabi dan guru-guru palsu ini adalah komunitas kelompok filsuf Epikureanisme. Saudara, kaum Epikuros ini adalah kaum yang berdebat dengan Paulus ketika Paulus mewartakan Injil di Athena. Dan mereka itu memiliki pendapat seperti ini. Allah itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan di dunia. Maka ya cara mengisi kehidupan itu dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyak. Ya, mungkin ya salah satu dari mereka. Tadi saya katakan surat 2 Petrus itu mirip sekali dengan Yudas. Meskipun ada perbedaan dalam kosa kata. Nah, itu di sini saya berikan beberapa contoh. 2 Petrus bab 2 ayat 1 sampai 18 ini mirip dengan Yudas ayat keempat sampai ayat 16. Kalau untuk surat Yudas tidak perlu ditulis babnya ya karena hanya ada satu bab. Jadi kita cukup menuliskan ayatnya saja. Dan kalau memang kita lihat dalam terjemahan kitab suci, di catatan kaki banyak sekali kutipan ke arah surat Yudas. Anda lihat, selalu ada. Nah, tadi saya tanya,
2 Petrus mengutip Yudas atau Yudas mengutip 2 Petrus? Kesimpulannya, menurut para ahli, nampaknya 2 Petrus yang mengutip Yudas. Ya. Atau lebih tepat kita katakan, 2 Petrus adalah hasil adaptasi dan pengembangan Yudas. Jadi surat Yudas ini diambil dasar-dasar pemikirannya, tetapi yang kurang pas dicabut. Contoh ya, contoh. Baik, coba Anda buka surat Yudas. Surat Yudas. Hmm, Surat Yudas yang berbicara tentang Musa ayat 9. Surat Yudas ayat 9. Bahkan pemimpin malaikat Mikael dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujat, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau. Iblis bertengkar dengan malaikat Mikael mengenai mayat Musa. Padahal kita tahu kan orang Yahudi punya keyakinan kalau orang mati turun ke tempat penantian, ke Sheol. Tapi ini malaikat berebut mayat Musa dengan iblis. Nah, teks ini kemungkinan besar berasal dari kitab apokrif pengangkatan Musa. Ya, ini tidak dipakai di surat 2 Petrus. Dihilangkan. Satu lagi, surat Yudas ayat 14. Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, juga telah bernubuat tentang mereka. Katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu malaikat kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik dan seterusnya. Jadi rupanya surat Yudas mengutip kitab satu Henoh ya. Pengangkatan Musa dan satu Henoh ini adalah kitab-kitab apokrif Yahudi. Nah, dihilangkan oleh penulis 2 Petrus. Di surat Yudas ada, di surat 2 Petrus tidak ada. Kenapa? Mungkin karena kedua tulisan ini tidak secara universal diterima sebagai bagian kanonik dari kitab suci. Wah, berarti surat 2 Petrus itu benar-benar ditulis pada masa yang sangat kemudian, ya. Ketika sudah bisa ditetapkan ya kitab-kitab yang diakui, diterima oleh gereja secara kanonik dan yang tidak. Ya. Terus coba lihat 2 Petrus, surat 2 Petrus bab 3 ayat 15. Bab 3 ayat 15. 2 Petrus ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang hal-hal ini. Rupanya pada saat surat 2 Petrus ditulis, ada kompilasi surat-surat Paulus. Tidak mungkin ya. Surat-surat Paulus itu sudah terkompilasi dengan baik ketika Petrus masih hidup tahun 60-an. Berarti saudara, kesimpulannya surat 2 Petrus mengutip surat Yudas. Ya. Pada saat itu kitab-kitab yang tidak diterima secara universal oleh gereja sebagai bagian yang kanonik dihapus. Dan dia sudah tahu ada kumpulan surat-surat Paulus. Benar-benar ya ditulis pada akhir abad pertama atau mungkin pada awal abad kedua. Nah, lalu coba lihat di bagian penutup. 2 Petrus bab 3 ayat 17 dan 18. Biasanya penutup semua surat adalah salam. Itu adalah bentuk surat di zaman Greko-Romawi, Yunani Romawi. Tapi surat ini tidak menutup dengan salam. Melainkan dengan sebuah kemuliaan atau doksologi. Kita lihat.
Ayat terakhir berbunyi, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Maka saudara, surat apa sih 2 Petrus ini? Bukan surat biasa ya? Bukan. Surat ini adalah surat wasiat. Tahu apa artinya surat wasiat? Surat wasiat adalah surat yang ditulis ketika penulis ini berpisah dengan sidang pembacanya. Dia menulis wasiat. Setidak-tidaknya surat yang terakhir yang dia tulis begitu kepada orang-orang yang dia kenal. Makanya di dalam surat wasiat itu selalu diingatkan A, diingatkan B, diingatkan C dan lain-lain, ya. Dan memang kalau nanti kita lihat di bab 1 ayat 15 ada ayat yang berbunyi demikian. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku kamu selalu mengingat semuanya itu. Saya akan pergi, kata penulis surat 2 Petrus, katakanlah Petrus. Tapi sesudah saya pergi, kamu harus ingat terus semua ini. Ini surat wasiat, ya, surat perpisahan. Nah, sekarang tadi saya katakan 1 Petrus dengan 2 Petrus berbeda. Tema-tema teologis yang dibahas nomor 1 eskatologi, akhir zaman, kiamat, hari Tuhan. Kenapa? Karena hari Tuhan tidak kunjung tiba. Terus tadi kata pengarang 2 Petrus, kamu itu sambil menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan, kamu harus melakukan hidup suci dan saleh. Ya. Dan nasihat ini tentu saja sebagai tanggapan dalam rangka menangkis ajaran guru-guru palsu. Maka ketika dia mencoba menangkis ajaran guru-guru palsu, 2 Petrus ini berbicara tentang inspirasi kitab suci. Artinya apa? Tulisan-tulisan suci itu mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Pengarangnya boleh saja manusia, tetapi ketika manusia itu menulis, didorong oleh Roh Kudus. Mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Dan ini dibahas nanti di bab 1 ayat 19 dan 21. Ingat ya, karunia inspirasi ini muncul di 2 teks di dalam kitab suci. Pertama itu di surat Timotius, yang kedua di surat Petrus. 2 Petrus ya. Yang menarik lagi, saudara, ini mungkin hiburan bagi kita semua. Mungkin saja kita tidak pernah sadar. Di bab 1 ayat 4 ada ayat berbunyi, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi saudara, kalau kita hidup suci dan saleh, sambil menantikan janji Tuhan, yaitu kedatangan hari Tuhan, maka kita itu mampu atau dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini sesuatu yang aneh juga. Apa sih artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Kita menjadi sama seperti Allah? Ah, tidak 100% atau mutlak seperti itu. Nanti kita bahas ya. Baik, sekarang kita lihat suratnya, teksnya. Bab 1 ayat 1 tadi sudah kita baca ayat kedua. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, seperti biasa ya, di dalam salam ini ada salam anugerah, charis, untuk salam yang biasa didengungkan oleh orang-orang Yunani. Lalu damai sejahtera, shalom aleichem, ini adalah sapaan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Cuman kali ini anugerah dan damai sejahtera ini melimpah atas kamu melalui apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Mengenal Allah dan mengenal Yesus. Tuhan kita, kata gitu. Ya. Dan memang saudara, kalau Anda buka surat Yudas yang kedua, surat Yudas ayat 2,
Surat Yudas ayat 2, persis tuh salamnya. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Sama kan menggunakan kata melimpahi. Bedanya apa? Melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Ayat ketiga. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Jadi saudara, bagaimana orang itu bisa hidup saleh? Itu karena kuasa ilahi. Kuasa ilahi ini yang menganugerahkan segala sesuatu yang dapat membuat manusia hidup saleh. Karena hidup saleh itu selalu diminta. Hidup yang saleh. Hidup yang saleh. Dan ini juga selalu diulang-ulang hidup saleh ini. Contohnya kita lihat di ayat 7. Hidup saleh. Ya, ada kan? Kesalehan. Terus saudara di bab 3 ayat 11, moga-moga tidak salah, bab 3 ayat 11 juga ada kata saleh, hidup saleh. Kenapa harus hidup saleh? Kalau di 1 Petrus, karena kamu bagian dari rumah tangga Allah. Karena kamu umat Allah, maka kamu harus hidup saleh. Tapi kalau di sini, kenapa kamu harus hidup saleh? Karena ini cara satu-satunya menantikan kedatangan hari Tuhan. Atau mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kalau kamu hidup nggak saleh, nah sekarang ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam kodrat ilahi. Saudara, apa janji Allah? Janji Allah tadi sudah kita lihat di bab 3 ayat 11. Ketika orang itu bertanya, coba kita lihat di bab 3 ayat 11. Bab 3 ayat 11. 2 Petrus bab 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Itu janjinya. Itu janjinya. Kita tidak pernah sadar loh itu janji Allah. Coba, kalau sesudah konsekrasi dalam perayaan Ekaristi kan ada anamnesis ya. Apa yang kita ucapkan? Wafat Kristus, kebangkitan Kristus. Itu kan sudah terjadi dua-duanya. Yang ketiga, kedatangan Kristus. Itu kan yang dinanti-nantikan. Itu janji Allah. Janji Allah. Maka para guru palsu dan nabi palsu mengatakan, mana janji Allah itu? Tuhan gak pernah datang. Kita gak pernah sadar loh, itu janji Allah. Ketika janji Allah itu tiba, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, saudara, mengenai kodrat ilahi ini kita akan melihat kutipan dari Santo Athanasius. Ya, dikatakan demikian. Saya ini kutip dari Katekismus Gereja Katolik 1988. Oleh roh kita mengambil bagian dalam Allah. Oleh karena kita mengambil bagian dalam roh, maka kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena itu mereka di dalam siapa roh tinggal telah dilahirkan. Maka saudara, manusia itu sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi ketika dibaptis. Ketika dibaptis. Untuk itu coba kita baca beberapa ayat yang ada di poin yang kedua. 2 Korintus bab 13 ayat 13. Apa katanya? 2 Korintus bab 13 ayat 13. Kita lihat ya bunyinya apa. Dulu saya pernah mengajar 2 Korintus tapi memang hanya sekedar singkat begitu. Coba kita lihat. Ini ayat terakhir dari surat 2 Korintus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bayangkan bagaimana kita tidak pantas dikatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena apa? Kasih Allah, anugerah Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Ini kan yang terus-menerus diucapkan di dalam misa. Tidak sadar ya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Satu lagi kita lihat. 1 Korintus bab 10 ayat 16. Kita lihat ya. 1 Korintus bab 10 ayat 16. Apa bunyinya? 1 Korintus bab 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, kita tahu ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, berarti kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena yang kita kecap adalah tubuh Allah. Satu lagi, Roma bab 8 ayat 29. Roma bab 8 ayat 29. Ini kitab suci saya terjemahan baru jadi masih lengket ya. Jadi sabar sedikit, saya buka halamannya agak sedikit sulit. Bab 8 ayat 29. Roma bab 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa dengan anaknya. Betul kan? Saudara, ketika kita menerima baptisan, ketika kita menerima mengecap tubuh dan darah Kristus, berarti kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, saudara, kita lanjutkan lagi sekarang ya. Balik ke suratnya. Dan masih di ayat 4. Dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Saudara, makanya ya, ketika manusia mengambil bagian dalam kodrat ilahi dengan baptisan, dengan menerima tubuh dan darah Kristus, itu sebetulnya upaya untuk luput dari hawa nafsu duniawi. Justru karena itu ayat 5, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, sebelum ini, saudara, surat 2 Petrus ini menggunakan kata-kata yang akrab dalam dunia Yunani yang kemudian dikembangkan dalam tulisan bapak-bapak gereja untuk mengangkat konsep pengilahian manusia melalui karya Allah dan Kristus. Jadi kalau para bapak gereja menulis tentang pengilahian manusia melalui karya Allah dan Kristus, sumbernya itu dari surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus bab 1 ayat 4 ya. Nah, sekarang saudara, justru karena itu, bagus sekali ya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sesudah dibaptis, kita itu bukan beres. Kita harus sungguh-sungguh berusaha. Berusaha untuk apa? Menambah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kasih terhadap semua orang. Saudara, kita itu harus berusaha untuk mencapai kepenuhan keutamaan. Disebut apa keutamaan yang harus kita penuh di dalamnya? Itu dimulai dari iman, berakhir dengan kasih. Sesudah iman ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih akan saudara-saudara. Saudara, bahasa Yunaninya Philadelphia.
Filia, kasih kepada saudara. Ya, lalu kasih akan semua orang, nggak peduli siapa. Agape, agape, Anda tahu ya, agape. Lalu dikatakan, kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Saudara, ada satu seruan yang disebut oleh Santo Anselmus, fides quaerens intellectum. Artinya, iman itu mencari pengertian atau pemahaman. Ya, maka saudara kalau kita lihat di salamnya tadi dikatakan, anugerah dan damai ini akan melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah. Iman itu mencari pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang Kristus. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Nah, saudara sekarang, sebab ayat 8, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana saudara cara kita semakin mengenal Yesus? Yaitu kita harus mengejar kepenuhan keutamaan yang tadi disebutkan, iman, kebajikan, pengetahuan, kasih, dan lain-lain. Namun, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik. Menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi saudara, pesan awal dari surat 2 Petrus, kamu itu sudah diselamatkan. Kamu menerima baptisan. Kamu mengecap tubuh dan darah Kristus. Bukan berhenti di situ. Kamu harus terus-menerus berupaya mengejar kepenuhan keutamaan. Keutamaan apa? Disebut tadi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan segala macam. Tanpa itu, maaf deh, kamu tidak kenal siapa Yesus. Bahkan kamu menjadi buta dan picik. Orang yang sudah dihapuskan dosanya harus mengejar hal-hal tersebut di atas. Baik sekarang. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Berusaha sekali, berusaha. Fides quaerens intellectum. Berusaha. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, istilah juru selamat Yesus Kristus, sotiros tu Yesus Kristus. Itu ungkapan favorit dari 2 Petrus. Ini diundangkan sampai berkali-kali loh. Di bab 1 ayat 2. Juru selamat kita Yesus Kristus. Di bab 1 ayat 10. Juru selamat kita Yesus Kristus. Nanti di bab 2 ayat 20. Bab 3 ayat 18. Kenapa? Karena dia ingin menekankan kamu itu sudah diselamatkan. Tapi jangan berhenti di sini. Kejar itu keutamaan. Dengan mengejar keutamaan, kamu akan semakin mengenal Yesus. Kalau enggak, buta kamu itu. Picik, maunya cuma diselamatkan. Tidak mau berupaya apa-apa lagi. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya ini. Saudara, mulai ayat 12 sampai ayat 15. Ini adalah pidato perpisahan Petrus. Wasiat Petrus. Maka surat 2 Petrus itu adalah surat wasiat. Maka katanya mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Muncul sampai 3 atau 4 kali. Aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Selama aku berada dalam kemah tubuhku. Anda ingat surat 1 Petrus. Kita itu semua
pendatang di dunia ini. Ingat ya istilah paroikia, artinya menumpang. Selama kita hidup di dunia ini, kita menumpang di dunia ini. Maka namanya menumpang, tinggalnya di kemah. Kalau kita mati, kemah ini dibongkar. Kenapa? Karena rumah kita itu di surga. Kita bagian dari rumah tangga Allah, begitu. Jadi saudara, kata Petrus, aku ingetin kamu mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Ayat 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus menyadari waktunya sudah tidak lama lagi. Dia akan mati. Dia menanggalkan kemah. Nih saudara, kita tahu kan cara Petrus mati menurut tradisi, dia mati disalibkan secara terbalik. Dan ini memang diberitahukan oleh Yesus kepada Petrus di Injil Yohanes bab 21. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu akan selalu mengingat semuanya itu. Nah saudara, inilah yang mungkin yang paling penting yang harus kita ingat. Wasiat dari Petrus untuk kita semua. Ingat surat 2 Petrus ditujukan kepada mereka yang beroleh iman bersama kami. Mereka yang bersama kami memperoleh iman termasuk kita. Kata Petrus, kita panggil satu Elizabeth. Sesudah aku mati, kata Petrus, kamu harus selalu mengingat semuanya itu. Dia berkata, Petrus berkata kepada semua orang, termasuk kita yang mendengarkan sabda Tuhan pada malam hari ini. Kamu harus ingat semuanya itu. Ya, baik. Lanjut. Ini sudah tadi. Ayat 16 sekarang, bab 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, sebaliknya kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama dia di atas gunung yang kudus. Kata Petrus, kedatangan Yesus ini bukan cerita isapan jempol semata-mata. Bukan mitos. Saudara lihat, sejak kepergian Yesus 2000 tahun sudah berlalu. Apakah kedatangan Yesus itu cuma cerita isapan jempol? Cuman mitos, cuman legenda? No, kata Petrus. Tahu dari mana? Bukan isapan jempol semata-mata. Kami saksi matanya, kata Petrus. Dan dia saksi mata dari peristiwa transfigurasi. Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada saat itu muka Yesus tiba-tiba bersinar-sinar penuh dengan kemuliaan. Ingat ya, mungkin Yesus meninggalkan dunia ini dengan keadaan yang parah. Muka penuh darah, penuh luka dan lain-lain. Tapi dia akan kembali dengan penuh kemuliaan. Ini kami saksikan sendiri. Begitu ya. Terus ayat 19 sampai ayat 21. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara, 1 Petrus bab 1 ayat 19 sampai 21 berbicara tentang inspirasi kitab suci. Jadi saudara, kata Petrus, pengarang surat 2 Petrus, kedatangan Yesus itu bukan mitos, bukan legenda.
Ada dua alasan untuk membuktikan atau mendukung pernyataan itu. Satu, ada saksi mata. Saksi mata peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Kami saksinya. Yang kedua, bukankah hal ini sudah dinyatakan oleh para nabi? Ya, anak-anak para nabi Amos, Yesaya, Yehezkiel berbicara tentang hari Tuhan. Dan mereka itu tidak sekedar menulis tulisan manusia. Ya, mereka itu menulis oleh dorongan Roh Kudus. Maka ingat, kitab suci itu tidak ditulis menurut kehendak manusia. Maka juga tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia seenaknya. Ya. Dan ini adalah awal dari tanggapan Petrus dengan kehadiran nabi-nabi dan guru-guru palsu di bab 2. Saudara, untuk inspirasi kitab suci ini saya mengutip kutipan dari Dei Verbum artikel ke-11, dokumen Konsili Dogmatik, dokumen Konsili Vatikan kedua. Mengenai inspirasi kitab suci dikatakan sebagaimana berikut. Tetapi dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya, sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri, supaya sementara Dia berkarya dalam dan melalui mereka, semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Jadi saudara, pengarang kitab suci boleh manusia, tetapi bukan manusia yang menulis dengan kehendak sendiri, tetapi manusia yang menulis kehendak Allah. Ya, apa yang ditulis oleh manusia, penulis kitab suci ini, itu benar-benar hanya yang dikehendaki Allah. Hanya yang dikehendaki Allah. Jadi siapa pengarang kitab suci yang sesungguhnya? Allah. Tapi Allah ini memanfaatkan manusia manusia yang terbatas kecakapan dan kemampuannya. Jadi saudara, kalau nanti kita melihat di kitab suci ada kesalahan historis, ada kesalahan geografis dan lain-lain, ya wajar. Manusia memiliki kecakapan dan kemampuan yang terbatas. Tetapi nggak penting kok. Ya, karena yang mau disampaikan kepada Allah bukan pernyataan geografis, bukan kebenaran historis, kronologis dan lain. Bukan. Allah ingin mengajarkan manusia tentang iman dan moral. Allah ingin menyampaikan kepada manusia tentang kebenaran. Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah, ya. Saudara, ingat ketika kita mendaraskan anamnesis, kedatangannya kami rindukan. Itu bukan isapan jempol. Ada saksinya. Dan ada kitab suci yang berbicara. Kitab suci yang ditulis menurut atau atas dorongan atau inspirasi Roh Kudus. Berikut ini saya sampaikan, saya tampilkan di sini gambar dari Gunung Tabor. Ya, gunung ini diyakini sebagai tempat Yesus dimuliakan, tempat Yesus mengalami peristiwa transfigurasi. Baik, sekarang kita lihat tentang nabi-nabi dan guru-guru palsu di bab 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha hanya mencari untung. Dan kamu akan mendengar cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara kalau lihat catatan kaki di bawah, bab 2 ayat 1 sampai 22 itu mirip dengan Yudas ayat 4 sampai ayat 13. Kita baca saja Yudas ayat 4 ya, mirip nggak? Di situ saya tampilkan sebagian dari ayatnya. Yudas ayat 4 berbunyi, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah
menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mirip kan ya kalau kita lihat. Nah, saudara, guru-guru palsu ini cuma mau mencari untung katanya. Dengan cerita-cerita isapan jempol. Nah, Anda lihat nih. Isapan jempol itu apa? Dalam bahasa Yunani, plastis. Lalu logos. Logos itu artinya firman sebetulnya. Sabda. Sabda yang plastis. Jadi nampaknya seperti sabda Tuhan, tapi plastis. Palsu ya. Plastis lois. Sabda yang palsu, plastik ya. Seperti Anda melihatnya, oh punya mobil. Ya mobil plastik kan berarti palsu. Mobil-mobilan. Sama ini juga. Isapan jempol. Dan saudara, apa yang kita lihat? Hati-hati loh. Ya, berarti sekarang kamu hidup di tengah-tengah para penyusup. Di tengah-tengah para penyusup. Kita lihat sekarang. Ada konsekuensinya nggak keputusan kita atau tanggapan kita terhadap para penyusup ini? Kita baca sekarang di ayat 4. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka tempat mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan pada hari penghakiman. Oke, cerita yang pertama. Ayat 4, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka tempat mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan pada hari penghakiman. Saudara, untuk menyampaikan pengajarannya dia mengutip 3 cerita dalam perjanjian lama. Ini cerita yang pertama. Bahwa malaikat-malaikat itu tadinya bersama-sama dengan Allah di surga. Tetapi karena mereka berbuat dosa, terpaksa mereka itu diusir dari surga. Ini cerita dari mana ya? Cerita dari mana ya? Ini cerita dari kitab Kejadian. Coba buka Kejadian bab 6. Kejadian bab 6. Kejadian bab 6 ayat 1 dan seterusnya. Kejadian bab 6 ayat 1 dan seterusnya. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun. Pada waktu itu juga kemudian ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang ternama. Tapi sudah itu Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi. Jadi saudara, ada tradisi yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu tadinya jadi penghuni surga. Tapi mata keranjang melihat anak-anak manusia di dunia cantik-cantik, mereka rela mengawini, menghampiri, apa artinya menghampiri? Menghampiri anak-anak manusia, menghamili anak-anak manusia. Maka saudara, kenapa di dunia ini banyak kejahatan? Karena ada ini nih pengacau. Pengacau ini siapa? Malaikat-malaikat yang jatuh, iblis dan kawanan-kawanannya. Nah, saudara, tadi di bab 2 ayat 4 dikatakan, Allah nggak kasihan loh sama malaikat-malaikat yang jatuh. Kalau kalian sekarang kepincut sama para penyusup ini, ingat Allah tidak pernah menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Yang kedua, cerita apa? Ayat 5. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba.
Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan ketujuh orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ini cerita yang kedua. Nuh, ya kan? Allah juga nggak kesian lihat orang-orang yang sejaman dengan Nuh. Pada saat air bah datang hanya 8 orang yang selamat. Yang lain binasa. Nggak kesian kok Allah. Hati-hati ya. Jangan kepincut sama para penyusup. Cerita yang ketiga. Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dan memusnahkannya dengan api dan menjadikan peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Cerita yang ketiga, Sodom dan Gomora. Yang selamat cuma Lot dan 2 orang anak perempuannya. Yang lain binasa. Allah juga nggak menyayangkan karena jahat itu semua. Terus, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi, nyatalah bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama sekali lagi mereka yang menuruti hawa nafsu, yang mencemarkan diri dan menghina kekuasaan Allah. Jadi singkat kata, penulis surat 2 Petrus ini mengutip 3 kejadian di dalam kitab suci Perjanjian Lama, diambil dari kitab Kejadian, kisah tentang malaikat yang jatuh, kisah tentang Nuh, dan kisah tentang Sodom dan Gomora. Lihat, Allah ini menyelamatkan orang benar. Lot, Nuh, dan keluarganya selamat. Tapi orang fasik, teman-teman atau penghuni kota Sodom dan Gomora di luar Lot dan kedua putrinya mati. Ya, penghuni dunia di luar Nuh, 8 orang satu keluarga mati, mati. Dan saudara kita lihat Nuh Nuh adalah orang yang ke-8 yang diselamatkan. Tahu dari mana kita melihat kata-kata ini? Nuh adalah orang yang ke-8 yang diselamatkan karena dikatakan demikian. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya. Berarti Nuh kan orang yang ke-8, ya kan? Saudara, dalam kitab suci 8 selalu melambangkan kebangkitan atau ciptaan baru. Jadi kalau Allah ini menghukum orang fasik, karena Allah ingin menjadikan ciptaan itu baru. Langit, bumi baru. Ya, dengan kebangkitannya. Lanjut sekarang. Ayat 10b. Mereka itu berani dan angkuh. Ya, sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Gak segan-segan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, saudara, kurang ajar memang katanya. Penyusup dan orang-orang yang ikut terlibat dengan para penyusup ini. Mereka itu tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia dihujat. Padahal malaikat saja nggak berani menghujat. Saudara, ini ada keyakinan bahwa malaikat itu bisa menggugat manusia di hadapan Allah. Seperti kisah Ayub ya. Seperti kita kisah Ayub. Pada saat itu iblis merupakan salah satu dari bagian malaikat. Ya, malaikat aja nggak berani sembarangan menghujat. Mereka enak aja menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Ayat 12, parahnya apa? Mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa saja yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Kelakuan para penyusup
Dan gerombolannya ini tidak jauh, tidak berbeda dengan binatang liar, binatang buas. Ayat 13. Dan mereka akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Kejahatannya apa? Berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Saudara, tadi dikatakan orang-orang ini persis seperti binatang. Kalau binatang ini mengumbar hawa nafsu. Mengumbar hawa nafsu. Maka saudara, lihat hawa nafsu apa yang diumbar? Foya-foya pada siang hari. Ya. Mabuk dalam hawa nafsu. Kalau mereka duduk makan minum. Saudara, kita lihat ya. Saya pernah membaca sejarah tentang Kekaisaran Romawi. Kenapa Kekaisaran Romawi itu bisa tumbang? Sebuah kekaisaran yang begitu kuat pada saat itu. Tumbang, tidak ada sisanya sama sekali. Jangan Anda katakan Italia sekarang itu adalah Romawi, bukan sama sekali. Ya. Dan kalau diteliti, kehancuran Kekaisaran Romawi adalah karena mereka itu gemar berpesta pora dan mabuk. Kita melihat dalam sejarah betapa gemarnya mereka melakukan pesta-pesta pora gila. Nah ini salah satu sarkofagus, tahu ya sarkofagus? Ini peti mati yang terbuat dari batu. Lihatin, peti mati yang terbuat dari batu itu diberi relief gambar pesta pora orang-orang Romawi. Karena terlalu sering berpesta pora seperti ini, maka kekaisaran Romawi itu akhirnya jatuh, tenggelam, dan tidak pernah muncul lagi. Dan dikatakan, kalau mereka duduk makan minum, mereka mabuk. Saudara, di dalam surat Yudas, juga ada cerita mengenai hal ini. Ya, coba lihat. Yudas 12. Yudas ayat 12. Mereka ini noda dalam perjamuan kasihmu. Tempat mereka tidak malu-malu melahap, hanya mementingkan dirinya sendiri. Rupanya pada zaman itu ada kebiasaan makan bersama. Tapi ketika makan bersama itu, orang-orang yang kaya misah dengan orang-orang yang miskin. Orang-orang kaya itu mabuk makan minum, yang miskin kelaparan. Tidak layak mereka ini berpartisipasi dalam perjamuan kasih. Nah, saudara, sekarang ayat ke-15, bab 2 ayat 15. Sebab mereka telah meninggalkan jalan benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Peor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Namun Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saudara, tadi nomor 1, mereka gemar menghujat, padahal malaikat aja nggak berani menghujat mereka, padahal mereka berhak. Yang kedua, hidup mereka nggak lebih dari hidup binatang. Yang ketiga, ini gobloknya persis kayak Bileam. Anda tahu Bileam ya? Anak Beor katanya gitu. Dia ini disewa oleh Raja Moab Balak untuk menghujat bangsa Israel. Tetapi saudara, Bileam ini disadarkan oleh keledainya sendiri. Keledainya bisa berbicara dan menasihati dia. Maka saudara bodoh sekali. Orang yang kepincut sama para penyusup ini. Goblok seperti Bileam. Untung Bileam masih ada keledai katanya. Yang mengingatkan dia. Kalian tidak punya keledai yang mengingatkan seperti keledai Bileam. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ayat 11, ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia kegelapan yang paling dahsyat. Apa sih artinya?
mata air tapi kering. Kabut tapi dihalau oleh topan. Berbicara tentang apa? Tadi ingat nggak? Salah satu keutamaan berbicara tentang, coba lihat di sini. Ketekunan. Mereka tidak tekun, kurang disiplin. Maka kalau mata air ibarat mata air yang kering. Ya, kalau kabut dianggap kabut yang terlalu tipis, kena angin sedikit hilang. Gitu. Ayat 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan menggunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Saudara, hakiman untuk mereka yang mengumbar hawa nafsu ini berkali-kali muncul dalam surat 2 Petrus. Hawa nafsu sesuatu yang perlu dikekang. Maka tadi berbicara salah satu keutamaan adalah penguasaan diri. Salah satunya menguasai, mampu mengekang hawa nafsu. Ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan karena orang diperhamba oleh orang yang mengalahkannya. Apa artinya ini? Saudara begini. Kadang-kala ya, saya sebagai orang jahat, Anda sebagai orang baik. Ih, bego amat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Harus ini, harus itu. Kamu kok jadi budak ya? Boleh saya katakan, kamu jadi budak gereja, kamu jadi budak agama. Mendingan kayak saya, bebas. Mau ngapain? Bebas. Hidup cuma satu kali. Nikmati dong hidup ini. Berarti saya seolah-olah menjanjikan kemerdekaan. Padahal kita merdeka atau bukan? Tidak merdeka. Tapi kita menjadi budak nafsu. Kita menjadi budak dosa. Apa artinya budak? Budak adalah orang yang dikalahkan. Maka kita dikalahkan oleh dosa. Kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Begitu. Ingat gak di surat 1 Petrus? Kristus sudah memerdekakan kita. Kristus sudah memerdekakan kita. Tetapi kemerdekaan Kristiani adalah kemerdekaan sebagai hamba Allah. Ingat, kemerdekaan Kristiani adalah kemerdekaan sebagai hamba Allah. Maka di surat Galatia Paulus mengatakan, jangan gunakan kemerdekaan ini untuk segala kejahatan. Tetapi kasihilah dan layanilah satu dengan yang lain. Ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ini ingat Matius bab 12 ayat 45. Masih ingat gak cerita apa? Matius bab 12 ayat 45. Cerita tentang roh. Roh jahat. Coba kita lihat. Matius bab 12 ayat 45. Cerita tentang kembalinya roh jahat. Ayat 43 kita baca. Matius bab 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga berlaku atas orang-orang jahat ini. Maka saudara, kalau sudah diselamatkan, dibaptis, menerima tubuh dan darah Kristus, hidup ini harus diisi dengan apa? Dengan keutamaan tadi. Kalau enggak, roh jahat ini akan kembali jauh lebih dahsyat. 7 kali lipat. Ayat 21.
Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi lebih baik tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada sudah mengenal terus balik lagi kepada kejahatan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahannya dan babi yang dimandikan kembali ke kubangannya. Kalau kita lihat ini Amsal 26 ayat 11. Nah ini menarik saudara. Anjing dan babi dua binatang yang boleh dikatakan haram di tengah masyarakat Yahudi. Anjing kembali ke muntahan. Jadi kalau orang yang sudah bertobat kembali lagi ke jalan yang salah, persis seperti anjing kembali ke muntahan. Atau seperti babi yang sudah mandi kembali ke kubangannya. Ya. Kalau kita lihat teks aslinya, Amsal 26 ayat 11 berbunyi, anjing kembali ke muntahannya. Seperti anjing kembali ke muntahannya, orang yang melakukan kesalahan yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke bab terakhir, bab 3, hari Tuhan. Nah, mungkin Anda ingin tahu mengenai hari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara di bagian bab 3 ini, penulis surat 2 Petrus menyapa pembaca dengan sebutan saudara-saudara yang terkasih sampai 4 kali di ayat 1, ayat 8, ayat 14, dan ayat 17. Dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni dengan peringatan-peringatan. Kenapa? Sekali lagi, ini surat wasiat. Kalau surat wasiat, seperti misalnya Anda meninggalkan wasiat untuk anak-anak, pasti mengingatkan. Papa ingat ya, punya duit segini ditaruh di lemari. Nomor safe deposit box papa ini. Nomor passwordnya klik BCA papa ini. Itu kan begitu. Peringatan-peringatan. Supaya apa? Supaya kamu mengingat, sekali lagi, mengingat. Perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Rasul-rasul. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Saya bilang kemungkinan besar pengejek-pengejek ini adalah kelompok Epikuros yang mengatakan Allah ini nggak ada sangkut pautnya dengan dunia. Maka sudah happy saja. Ya, hidup menuruti hawa nafsu. Dan ini kalau kita lihat mirip dengan surat Yudas ayat yang ke-18 yang berbunyi, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mirip banget ya dari tadi kita terus bolak-balik 2 Petrus dan Yudas. Nah terus dikatakan, pada hari-hari terakhir. Jadi saudara kita sudah hidup di dalam zaman akhir, lo ingat. Seperti ditulis juga di dalam surat 1 Yohanes bab 2 ayat 18. Coba kita lihat. 1 Yohanes bab 2 ayat 18. 1 Yohanes bab 2 ayat 18. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang, sekarang telah banyak bangkit antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu-waktu benar-benar waktu yang terakhir. Saudara, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 670, sejak kenaikan Yesus ke surga, rencana Allah mulai dipenuhi dan kita sudah hidup dalam waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir ini berlangsung lama sampai dengan akhir zaman. Pembaruan dunia telah ditetapkan dan tidak dapat dibatalkan lagi. Dan secara nyata mulai terlaksana di dunia ini. Jadi kita sudah hidup di waktu yang terakhir. Tinggal menunggu akhir zaman.
Ciri-cirinya apa? Banyak muncul pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek ini hidup menurut hawa nafsu. Anda mengambil kesimpulan. Benar apa tidak? Ya. Terus di ayat 4. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Gak ada. Ya kan? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, janji yang sangat berharga dan sangat besar itu adalah kedatangan Yesus yang kedua, yang selalu kita daraskan pada saat anamnesis. Kedatangannya kita rindukan, itu janjinya. Pada saat Yesus datang di ayat 13 dikatakan ada langit dan bumi yang baru. Itu janjinya. Mana katanya? Sejak Bapa leluhur kita meninggal. Nah, ini ada beberapa alternatif penafsiran. Bisa para rasul, bisa murid-murid angkatan pertama, bisa para bapak bangsa, tidak jelas. Dan saudara, ini mirip dengan ajaran di pengkhotbah pada ayat perikop pertama kitab pengkhotbah. Dari dulu nggak ada yang berubah ya. Hujan turun, jatuh ke tanah, dari tanah mengalir lewat sungai ke laut, dari laut menguap, menguap, turun hujan lagi, hujan jatuh ke tanah, terus saja putar-putar, nggak ada yang baru katanya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah, bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan bumi juga berasal dari air dan oleh air. Bahwa oleh air itu bumi waktu itu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Jadi saudara, bumi ini berasal dari air. Ingat ya, pada hari ketiga Allah memisahkan daratan dan lautan. Baru ada bumi. Berasal dari air, air yang dipisahkan. Bumi diciptakan dari air berdasarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan begitu. Tapi ingat gak pada zaman Nuh? Bumi yang sama dimusnahkan juga oleh firman Tuhan dan air. Betul. Tapi di ayat 7. Oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang dipelihara untuk api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Tunggu ya. Tunggu. Kalian para pengejek. Kalian para penyusup dan gerombolannya. Bahwa langit dan bumi ini dipelihara untuk api yang disimpan untuk hari penghakiman orang-orang fasik. Tetapi, nah saudara kita lihat, bumi ini akan dimusnahkan oleh api dan pendapat ini juga didukung oleh aliran filsafat Yunani pada saat itu seperti Stoa dan Plato. Dan saudara, Anda juga bisa melihat ayat-ayat yang berbicara tentang ini di surat Yudas ayat 6 dan 7, 2 Tesalonika bab 1 ayat 8 Anda bisa lihat ya. Akan tetapi kemungkinan besar Petrus mengacu pada nubuat PL. Saudara kita tahu di dalam perjanjian lama Nabi Yesaya, Nabi Amos, Zefanya, Malaki berbicara tentang hari Tuhan di mana Tuhan akan menghakimi dunia dengan api. Dengan api. Ya. Sekarang ayat 8. Bacot aja. Cerita tentang hari Tuhan datang. Bumi akan dimusnahkan oleh api yang disiapkan untuk orang-orang fasik. Buktinya gak datang-datang juga. Ingat loh, murid-murid generasi pertama yakin sekali ketika mereka masih hidup, Yesus akan datang lagi. Oh enggak, mereka mati. Digantikan oleh murid-murid generasi kedua, ketiga. Nggak tahu, sampai ke kita udah generasi keberapa ribu, nggak tahu. Tetap kok belum datang. Yang salah siapa? Coba kita lihat. Dia jawab di ayat 8. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lambat menepati janji. Jadi bukan Tuhan yang
lambat. Kenapa? Tuhan itu tidak bisa diikat dengan kendala waktu. Bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1.000 tahun. 1.000 tahun sama dengan 1 hari. Persoalan tidak di tangan Tuhan. Bola tidak di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah lambat menepati janji. Ingat tuh ayat ini bagus. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Ya kan banyak orang yang berkata, udah 2.000 tahun belum datang juga. Tetapi untuk apa Tuhan ini lambat menepati janji? Di ayat 9 dikatakan, karena ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, cara Allah menghitung waktu tidak sama dengan cara manusia. Ya kan? Tidak ada. Kalau Allah ini terlihat lambat menepati janji, itu karena Allah memberikan waktu kepada manusia untuk bertobat. Ya. Maka waktu ini perlu diisi dengan penuh makna sebagai kesempatan untuk kembali kepada Allah. Allah menunda hari Tuhan, hari Allah, karena mengharapkan pertobatan manusia. Dan ini ada di 1 Timotius bab 2 ayat 4, Yehezkiel bab 18 ayat 23, Habakuk bab 2 ayat 3. Tuhan itu kalau berlambat hanya dengan satu alasan. Dia mengharapkan pertobatan manusia. Di 1 Timotius bab 2 ayat 4 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, supaya setiap orang mengenal kebenaran dan diselamatkan. Seperti itu bunyinya. Maka saudara, Allah ini memiliki peranan dalam menciptakan bumi, ya. Tapi dia juga memiliki peran dalam menghakimi bumi. Kalau bumi diciptakan dari air dan firman-Nya, maka bumi ini akan dihancurkan, dihakimi dengan api dan firman-Nya. Tujuannya seperti saya katakan, Allah menghakimi itu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Maka kalau ada ciptaan baru, jangan pernah sekali-kali mengatakan segala sesuatu itu tetap seperti semula, seperti ejekan para pengejek itu. Ayat 10 sekarang. Hari Tuhan, hari Tuhan. Hari Tuhan adalah ungkapan yang mengacu pada perjanjian lama ya. Kiamat, akhir zaman, Yeremia, Yoel, Amos berbicara tentang hari Tuhan. Dan hari Tuhan itu selalu bersifat dualisme. Hari Tuhan itu bisa peristiwa sukacita, bisa peristiwa duka cita. Bagi orang-orang fasik ini peristiwa duka cita. Bagi orang-orang benar ini peristiwa sukacita. Tapi ingat, waktu menghitung Tuhan berbeda dengan cara manusia menghitung waktu. Maka hari Tuhan itu kapan datangnya di ayat 10? Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Namun, sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara, tidak ada cara lainnya. Hari Tuhan tiba seperti pencuri. Ini khotbah Yesus juga di Injil Matius, Lukas. Juga dinyatakan yang sama di kitab Wahyu. Ya, bab 3 ayat 11. Kita melihat ini juga mengacu pada Yesaya 34 ayat 4. Coba kita lihat Yesaya 34 ayat 4. Yesaya 34 ayat 4. Segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur.
seperti daun yang layu dari pokok anggur, seperti buah pohon ara yang mengering. Wah, saudara, hancurlah dunia ini. Maka saudara, cara menanti kedatangan hari Tuhan bukan dengan menanyakan kapan Tuhan datang, tetapi dengan berjaga-jaga, hidup suci dan saleh. Di ayat 14, sebab itu saudara-saudara yang terkasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu didapatinya, tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Nah, dia bilang seperti itu. Ya, saudara, kita bisa mempercepat kedatangan hari Allah? Bisa. Caranya? Dengan berdoa tekun, hidup saleh, hidup suci. Maka saudara, hanya dengan doa, dan kehidupan yang suci dan saleh, umat Kristen berpartisipasi dalam rencana Allah untuk kedatangannya kembali. Saudara, kenapa harus dibuat langit dan bumi yang baru? Karena langit dan bumi yang sekarang fasik, jahat. Langit dan bumi yang baru itu tempat di mana tersedia kebenaran. Maka di Wahyu bab 21 ayat 1 dikatakan tidak ada yang najis yang boleh masuk ke tempat itu, ya. Hanya orang-orang yang benar, kurang lebih seperti itu bunyinya. Maka saudara, kalau langit dan bumi yang baru itu adalah tempat di mana terdapat kebenaran, ya kita sebagai penghuninya harus kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Dan ini persis dengan apa yang dikatakan 1 Petrus bab 1 ayat 19. Yang mengatakan 1 Petrus bab 1 ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ingat loh, Kristus itu teladan kita. Kalau dia anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, kita juga harus tak bernoda dan tak bercacat. Terutama pada saat kedatangan dia. Nah, sekarang saudara, kita tinggal masuk ke penutup. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang hal-hal ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga yang mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara, kita lihat ya, ketika surat 2 Petrus ini ditulis, surat-surat Paulus sudah merupakan suatu koleksi. Dan Petrus sebagai pengarang surat ini, andai kata benar dia mengarang surat ini, dia tahu sekali bahwa surat-surat Paulus ini adalah tulisan-tulisan yang diinspirasikan. Maka dia katakan, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, saudara, benarkah ada tulisan-tulisan Paulus yang mirip dengan yang diajarkan Petrus di surat 2 Petrus? Ya, kita coba. Coba buka Roma bab 2. Coba kita lihat. Ini kan tulisan Paulus ya, Roma. Roma bab 2 ayat 4 dan 5. Kita lihat. Roma bab 2 ayat 4 dan 5. Apa tulisannya ya? Roma bab 2 ayat 4 dan 5. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi, kalau hari Tuhan ini tidak juga tiba, bukan berarti Tuhan lambat menepati janji, tetapi Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk bertobat. Sayang sekali Tuhan itu pada manusia. Ya, coba Roma 14. Roma 14 ayat 10 sampai ayat 12. Roma bab 14 ayat 10 sampai ayat 12. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu?
Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tuhan itu akan menghakimi dunia ini. Nanti hanya ada orang-orang benar dan orang-orang fasik. Hanya ada lalang dan gandum. Hanya ada kambing dan domba. Masing-masing akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Betul kan ya? Baik saudara, sekarang kita masuk ke penutup. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ingat loh, sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus, bukan kembali ke jalan yang lama. Kenapa? Kalau kamu kembali ke jalan yang lama, kamu akan jauh lebih buruk dari keadaan kamu yang semula. Lebih baik kamu tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada kembali kepada jalan yang lama. Itu mirip apa? Mirip anjing, mirip babi. Dia bilang gitu. Terus ayat 18. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Ingat bagaimana kita bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan mengejar keutamaan, iman, pengetahuan, kesalehan, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kasih. Itu yang harus kita kejar. Maka penulis surat 2 Petrus ini menutup suratnya bukan dengan sebuah salam, tapi dengan sebuah doksologi, kemuliaan. Kita lihat ya, Yesus Kristus. Baginya bagi siapa? Bagi Yesus. Kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, doksologi ini ditujukan kepada Kristus. Maka saudara, kita melihat ini yang sering disebut sebagai kristologi surat 2 Petrus. Bahwa Petrus menutup suratnya dengan sebuah kemuliaan yang ditujukan kepada Kristus. Biasanya kemuliaan ini ditujukan kepada Allah Bapa. Kristologi 2 Petrus. Jadi saudara, kita simpulkan sekarang surat 2 Petrus. Pada saat itu murid-murid generasi pertama sudah meninggal. Tapi Tuhan belum datang juga. Tiba-tiba muncullah guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang mencoba menggoda para jemaat, umat beriman. Janji Tuhan mana? Tuhan kagak datang-datang. Ya, mendingan ikutin kita. Ego amat, ya kan? Ikut kita. Pesta pora, mabuk-mabuk, mengumbar hawa nafsu. Kalian bego amat, hidup cuman sekali. Petrus mengatakan, aduh, ingat ya. Ingat. Saya nggak lama lagi bakal mati. Kalau saya udah mati, kamu harus ingat pesan saya ini. Nomor satu, Tuhan itu akan mengadili dunia. Orang fasik dan orang benar akan diadili. Lihat sejarah. Kamu kenal tuh di zaman Sodom dan Gomora. Lot selamat dengan keluarganya, 2 anak perempuannya. Yang lain mati. Di zaman Nuh liatin yang lain mati. Hanya Nuh dan 7 anggota keluarganya yang selamat. Ya kan? Ingat. Lalu kamu jangan nyangka. Ya, Tuhan itu bukan lambat menepati janji. Tuhan memberikan waktu kepada kamu untuk bertobat. Dan jangan mengatakan apa-apa dengan Tuhan soal waktu. Cara Tuhan menghitung waktu itu beda dengan cara manusia menghitung waktu. Udah gini. Kalau kamu ingin mempercepat kedatangan Tuhan, ada yang bisa kamu lakukan. Apa? Hidup saleh dan murni. Dengan cara hidup saleh dan murni, kamu akan semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Kristus. Bagaimana cara mengenal Allah dan Kristus? Kejar itu keutamaan iman, kebajikan, kasih, ketekunan, penguasaan diri, dan lain-lain. Kejar. Kalau kamu kejar itu, kamu akan semakin mengenal Allah.
kamu akan semakin mengenal Kristus. Maka ketika Kristus itu datang, kamu akan ditemukan tidak bercacat, tidak bernoda. Ingat loh, Tuhan dulu menyelamatkan kita sebagai anak domba Paskah yang tidak bernoda, tidak bercacat. Maka kita juga nanti kalau Tuhan datang harus kedapatan tak bernoda, tak bercacat. Dan saudara, kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh pengarang surat 2 Petrus dalam eh, surat Petrus yang kedua ini, itu kita daraskan bersama-sama ketika kita menjalankan misa. Kedatangannya kita merindukan. Kalau kita merindukan kedatangan Allah, mari kita berusaha, berupaya untuk semakin mengenal Kristus. Amin ya. Terima kasih sampai di sini. Terima kasih Pak Irhandi malam hari ini. Penjelasannya luar biasa. Terutama untuk anak muda nih Pak Ir. Akhir-akhir ini nih sering ya, udah lu enjoy aja hidup lu YOLO. Nah, istilahnya YOLO. You only live once. Itu sering banget saya dengar tuh anak-anak muda. Seperti yang tadi Pak Irhandi bilang nih. Makanya dengan hidup seenaknya dan semaunya, dengan hidup gaya hedon gitu. Nah, kebetulan ada pertanyaan nih dari Oki. Epikureanisme apakah sama dengan hedonisme? Tidak, hedonisme itu istilah yang lebih kemudian ya. Tapi Oke. kalau lihat dari pemahamannya mirip sebetulnya. Jadi kelompok Epikuros itu mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah berurusan dengan dunia yang diciptakan. Kayak Hmm, sudah ngapain pusing, ya? Kita mencari kebahagiaan dengan cara YOLO. You oke. only live once. Sudah happy-happy aja. Miriplah dengan hedonisme ya, tapi ya anakronisnya berbeda. Epikuros itu muncul sebelum zaman Yesus, mungkin abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi. Sudah ada. Oke. Berarti beda ya, Pak Ir ya. Ya mungkin secara pemahaman agak mirip ya, tetapi memang beda yang memperkenalkan dan beda waktunya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua nih dari Pak Gunawan Cahyadi. Izin tanya, apa arti sebenarnya guru-guru dan nabi-nabi palsu? Bagaimana membedakan keduanya? Dan apakah mereka ini mewakili kuasa roh-roh jahat atau iblis atau setan yang mengaum-ngaum terus-menerus menggoda manusia? Terima kasih. Betul ya. Jadi para guru palsu, para nabi palsu itu merupakan kelompok komplotan ya dari para penyusup atau disebut para pengejek. Di surat 1 Yohanes disebut antikristus sebetulnya benar itu ya. Benar ya. Mhm. Bagaimana cara membedakannya amat sulit. Tadi kita lihat loh. Yang mereka ajarkan itu adalah isapan jempol kata. Isapan jempol. Dalam bahasa Yunani paling gampang. Plastis lois. Sabda yang plastis, sabda yang palsu. Kelihatannya sama seperti sabda dua-duanya. Yang satu sabda yang sejati, yang satu sabda yang palsu. Maka yang dibutuhkan sebetulnya adalah bagaimana kita harus hidup dalam doa dan mengejar segala macam keutamaan tadi. Maka kita nanti akan diberikan karunia untuk bisa membedakan mana sabda yang benar, mana sabda yang plastis ya. Lanjut. Sudah, Pak. Gimana? Ada Ibu Kristi tadi raise hand, mungkin bisa Ini ada kita satu lagi ini apa sih? Selamat malam, maaf. minta Oh, materi. enggak, maaf. Iya, ada Emang Ibu, materi saya kosong, enggak kan ya? enggak Pak, bisa. Enggak ya, oke. Nanti ada beberapa yang sudah saya kirim. Hmm, Mungkin untuk materi bisa nanti akan di-share di WA Grup. grupnya Pak Ir Andi ya, Pak Ir ya. Ada di Sabdamu Kekuatanku. Ada di WA Oh, group. nanti saya masukkan. Aduh, jangan dong. Di Iya, YouTube saya nggak mau masukin PPT saya. iya Nanti di copy jangan. kiri kanan ya. Iya, Kalian aja yang bantu. baik. Nanti saya Ya. akan coba masukkan di dalam situ. Lalu untuk Ibu Kristi tadi raise hand, mungkin akan bertanya. Ibu Kristi, baik Bu. Ada pertanyaan apa? Silakan unmute dulu. Ya, silakan unmute Bu. Saya udah ask to unmute. Oke, masih. Masih mute Bu. Masih mute ya. Masih. Apa dia nggak sengaja gitu raise hand? Mungkin nanti kita turunkan. Oke, yang lain.
Oke, yang lain kayaknya udah jelas nih, Pak Ir. Materinya udah ini sekali, Hari luar ini biasa. gampang ya, Iya, 2 Pak, Petrus lebih nyambung sama Petrus 1, Pak, jadi udah jelas, Pak. jelas. Ini Albert, Ya, silakan Pak, unmute, ya, silakan ngomong. Iya, selamat malam Pak Ir. Hai. Izin tanya ini, Ya, ini sedikit di luar konteks tapi berhubungan dengan hari ini, hari Raya Mati Kudus Yesus. oke. Tadi kan dikatakan bahwa Yesus itu kan dalam Injil dan juga tadi itu sudah naik ke surga dan sebagainya. Hmm, Terus rasul-rasul udah ada kuasaan, terus penantian. Nah, yang saya mau tanyakan itu sampai sekarang bagaimana ya? Maksudnya Yesus ini kan sudah diangkat ke surga. Terus aha, kemudian Roh Kudus sudah diutus. aha. Nah, Yesus yang kembali lagi menampakkan diri meskipun secara pribadi sebagai wahyu pribadi itu bagaimana dilihatnya? Apakah waktu di gereja-gereja awal atau perdana kan tadi dikatakan dinanti itu kayak isapan jempol dan sebagainya. Apakah itu nggak terjadi ya Pak Ir? Jadi gini, Maksud saya apakah apa ya? baik. Apakah nggak begitu kritis ataukah waktu zaman di Margaret Alacoque itu di tahun abad ke-17 begitu mengkhawatirkan dan bahkan untuk uh, penampakan yang dengan Santa Faustina itu kok kayaknya Yesus turun tangan sendiri gitu ya Pak ya. Boleh nggak dijabarin untuk hari Tuhan dan Oke, penantian itu? Terima kasih. bedakan ya, bedakan. Apa yang dimasukkan dengan hari Tuhan di dalam kitab suci adalah kedatangan Yesus yang kedua. Berbicara tentang akhir zaman dengan kata-kata duniawi kiamat. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebelum kiamat itu datang, sebelum hari Tuhan itu datang, mungkin ada wahyu-wahyu pribadi yang disampaikan kepada beberapa orang. Santo Santa, eh, Maria Margareta Alacoque, ya. Lalu Faustina misalnya, dan mungkin ada beberapa orang lain, Santo Santa. Tetapi kita harus membedakan wahyu pribadi dengan wahyu umum. Wahyu pribadi ini tidak mengikat semua umat, tapi hanya mengikat orang yang menerima pewahyuan itu. Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan hari Tuhan ini bukan itu. Hari Tuhan ini benar-benar hari Tuhan kiamat akhir zaman. Selesai dunia ini. Berubah menjadi dunia dan langit yang baru. Langit dan bumi yang baru. Jadi bedakan Pak ya. Karena hari Tuhan itu masih kita nantikan. Kalau enggak kita stop anamnesis. Kedatangan Tuhan kami rindukan, kita stop. Nah, kapan kita stopnya? Ya kalau Tuhan sudah datang. Ketika Tuhan itu melawat umatnya lewat pewahyuan pribadi, itu tidak termasuk hari Tuhan. Oke ya Pak ya? Halo? halo. Mungkin Miss. Oke, terima kasih Pak Ini Ir. ada Ani, Bu Ani. Bu Ani. Surat Petrus mengutip surat Yudas. Apa bisa dijelaskan dengan singkat? Tadi saya sudah tulis di PPT-nya, ya ada beberapa teks, ada di surat 2 Petrus, ada di surat Yudas. Ada ya, ada 4 teks saya berikan contoh, nanti Ibu bisa baca di PPT-nya. Halaman kedua, PPT yang kedua, slide kedua. Maksudnya begini Ibu, kalau ada 2 teks yang mirip dari 2 kitab yang berbeda, ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan. Jadi Petrus nyontek Yudas, atau Yudas nyontek Petrus, atau Petrus dan Yudas sama-sama mencontek satu kitab yang lain yang sudah tidak kita temukan lagi gitu sekarang. Tetapi kalau kita melihat timingnya, kemungkinan beras surat 2 Petrus yang mengubah atau mengutip surat Yudas. Kenapa? Karena kita lihat 2 Petrus berupaya menyatakan gagasan-gagasan surat Yudas sesuai dengan konteks yang dia inginkan. Ketika dia tahu bahwa misalnya surat pengangkatan Musa, kitab 1 Henoh itu sudah tidak bisa diterima secara universal oleh gereja, dia cabut. Begitu, ya. Tapi kita lihat mirip sekali. 2 Petrus mengutip surat Yudas ya. Lalu pertanyaan Pak Gunawan, di mana letak surat Yudas? 1
kitab sebelum Wahyu. Jadi Wahyu itu kitab yang terakhir, ini kitab kedua terakhir. Pendek, hanya satu bab, terdiri dari berapa ayat tuh? 20 sekian ayatnya kalau 25 ayat ya, 25 ayat. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Yudas di bawahnya ada catatan kaki banyak yang diambil dari 2 Petrus. Banyak yang diambil dari 2 Petrus ya. Oke, boleh dijelaskan tentang surat Yudas? Oh, saya tidak bisa ajarkan terlalu panjang. Tapi kalau ditanya siapa penulisnya, di dalam surat Yudas dikatakan dari Yudas, saudara Yakobus. Ya, jadi gini, Yesus itu punya saudara sepupu namanya Yakobus. Yudas adalah adik dari Yakobus. Jadi menurut tradisi Petrus, Maria, Bunda Maria menikah dengan Santo Yosef, punya anak Yesus. Ya, Yusuf, Santo Yosef itu punya saudara namanya Klopas. Klopas ini menikah dengan Maria juga namanya, tantenya Yesus. Nah, perkawinan antara Klopas dan Maria ini melahirkan 4 orang anak laki-laki. Oke, terus Ada tadi pertanyaan selanjutnya, Pak. Pak Ir, bagaimana dengan pengajar yang beda agama tetapi yang sering menghujat Yesus? Apakah mereka termasuk guru-guru palsu walau karena ajaran mereka seperti itu? Bapak sekalian, saya nggak berani memberikan komentar apapun, tetapi kita sebagai pengikut Kristus itu harus beda. Ingat ya, ketika kita belajar 1 Petrus kemarin, ingat 1 Petrus bab 3 ayat 15. 1 Petrus bab 3 ayat 15. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Artinya kita harus bisa membela agama kita. Keyakinan kita harus kita bela. Tapi ayat 16 haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dengan hati nurani yang baik. Tuh gitu. Boleh nggak menghujat? Nggak boleh. Kalau mau membela keyakinan kita harus dengan lemah lembut, hormat, hati nurani yang baik. Supaya apa? Supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu menjadi malu karena fitnah mereka. Jangan melawan hujat dengan hujat ya. Apakah Rasul Petrus sendiri yang mengarang surat Petrus? Sudah saya jawab, kemungkinan besar tidak. Mungkin salah satu murid Petrus. Kenapa? Satu, bahasa Yunaninya terlalu canggih. Nelayan dari Galilea sulit bisa bahasa Yunani begitu canggih. Yang kedua, timingnya kita lihat. Timingnya itu kemungkinan pada akhir abad pertama Masehi. Sedangkan Petrus sudah meninggal tahun 60-an ya. Terus jadi bagaimana menghubungkan 1 dan 2 Petrus? Bagi keimanan Katolik gampang loh. Yang mirip dari 1 Petrus dan 2 Petrus adalah bagaimana umat harus hidup. Di 1 Petrus, umat harus hidup saleh dan murni karena kita itu anggota keluarga Allah. Malu-maluin anggota keluarga Allah kalau hidupnya nggak beres. Tetapi kalau di surat 2 Petrus, kita harus hidup saleh dan murni karena apa? Karena itulah satu-satunya cara hidup ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Terus, kitab Henokh tidak ada dalam kanon kitab suci. Mengapa bisa dijadikan acuan? Tidak pernah saya katakan kitab 1 Henokh itu menjadi acuan. Dalam ajaran tentang inspirasi kitab suci, seluruh bagian dari kitab suci itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Maka ketika penulis surat Yudas mengutip kitab 1 Henokh, maka ayat yang dikutip itu otomatis mendapat karunia inspirasi. Tetapi kitab Henokh secara keseluruhan tidak ya. Terus Pak Ir, silsilah yang saudara Yesus dapat dilihat di mana? Yo tidak ada. Ya itu tradisi ya. Ingat aja pokoknya gampang. Yusuf punya saudara Klopas. Yusuf menikah dengan Maria, Bunda Maria. Klopas juga menikah dengan Maria juga. Nah, perkawinan antara Klopas dengan Maria yang lain itu punya 4 orang anak. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Nah, mereka yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus ya. Apakah Yudas yang dimaksudkan adalah sepupu Yesus? Iya ya, sepupu ya. Betul. Sepupu. Betul.
Bisa Oke. sepupu, ada juga yang mengatakan tiri, saudara tiri. Karena ada yang mengatakan juga keempat saudara Yesus itu adalah anak dari Yusuf dari perkawinannya yang pertama. Jadi Yusuf itu ketika menikahi Bunda Maria udah duda, punya 4 orang anak. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Mana yang benar? Wallahu alam. Ada lagi pertanyaan? Oke, sepertinya selesai, Pak. Jam Selesai. 9.21. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Terima Terima kasih kasih, luar biasa semuanya. penjelasannya. Nah, Pak Ir, maaf Pak Ir, 4 saudara itu siapa aja? Maaf tadi Yakobus, Yudas, Yohanes, satu lagi siapa Bukan Pak? Yohanes, Yakobus, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Yudas. Bapak Oh, sorry. baca Markus bab 6 ayat 3 dan 4. Markus Oh, iya. bab 6 ayat 3 dan 4 ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, dikit lagi boleh nggak, Pak? Boleh. Siapa Boleh. aja. Enggak, maksudnya kalau emang anggap aja saling menyontek nih, Pak ya. Tapi juga tetap ada di kitab suci itu, jadi maksudnya untuk apa, Pak? Wajar lah saling melihat satu surat. Pada zaman dahulu kan kita nggak pernah tahu ya. Ketika mungkin waktu itu surat Yudas sudah lebih keburu beredar. Ajarannya itu juga didengar mungkin oleh penulis surat 2 Petrus. Lalu penulis surat 2 Petrus menganggap ini gagasan yang perlu dikembangkan gitu. Hanya saja mungkin ada yang kurang cocok dia hilangkan. Ya nggak jadi masalah Bu, masalah-masalah seperti itu. Itu terjadi kok. Kita melihat, kalau sekarang kita melihat ya, paling gampang deh. Kisah tentang apa yang sedang dibicarakan sekarang? Bisa, PDIP mengangkat Ganjar sebagai capres. Coba Ibu lihat. 10 media sama nggak pemberitaannya? Beda, Iya, ya kan? iya, iya. Ibu mengatakan, Kompas benar. Media Indonesia salah, ya nggak boleh. Ya kan? Masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Gitu ya. Ya, oke. Ada yang baru. Terima kasih, Pak Ir. Oke. Sudah terima kasih, Pak Ir. Nah, sama-sama. Terima kasih sekali nih. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih Pak Irhandi untuk Doa. pengajaran pada malam hari ini, sehingga kita semakin mengerti nih maksud penulisan surat kedua Santo Petrus, yaitu supaya kita berusaha mengejar keutamaan dan kesalehan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua ya Pak Ir. Ya, betul. Masing-masing orang kedatangannya beda-beda ya Pak Ir. Pada saat selesai di dunia, itu berarti kedatangan Yesus yang kedua bagi kita nih. Sebelum kita tutup pengajaran malam hari ini, mohon Pak Ir bisa membantu untuk berdoa penutup, Pak Ir.